Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita melanjuti bab selanjutnya, yang mana eh, bab ini kita mempelajari tentang syaja'ah. Syaja'ah, apa itu sih syaja'ah? Nah, dalam hal ini syaja'ah ini adalah bukan eh, kita gambarkan bukan seperti superhero ya, tapi dalam Islam itu ternyata kita dituntut atau diupayakan untuk berani menyatakan atau berani menegakkan kebenaran gitu. Nah, dalam hal menegakkan kebenaran pastilah banyak tantangan. Tentunya tantangan itu bisa berdatang dari orang yang zolim ya, kemudian atau orang yang syirik atau orang yang benar-benar tidak suka akan pernyataan kita dengan pernyataan yang sangat benar. Nah, tentunya dalam menyatakan hal kebenaran itu memiliki eh, efek yaitu atau dampak, yang mana ketika kita eh, menyatakan kebenaran pasti ada efeknya. Contoh ketika itu kalian mungkin lupa meminjam barang dengan teman, tetapi lupa mengatakan pinjam kepada temannya sehingga temannya mencari, dan akhirnya teman pun berkata, aduh aku kehilangan barang nih. Nah, ketika itu kamu ingat, oh barangnya di saya lupa mengatakan. Nah, dengan hal ini ada dua tantangan, berani mengatakan atau diam seolah-olah tidak tahu. Nah, anak-anakku sekalian, itu adalah dua jalan yang kita pilih, yang mana setan mengatakan bahwa udah diam saja, kalau kamu katakan nanti kamu dianggap pencuri. Nah, dan malaikat pun berkata dalam bisikan kepada kalian, ya, udah kembalikan saja. Katakan saja dengan sejujurnya apa yang terjadi dan apa yang kamu lakukan dengan barang tersebut. Mungkin orang itu akan mengerti kok, karena kamu meminjam pada saat itu orangnya tidak ada. Nah, ketika itu kita mulai dah manusia untuk mengolah pikir, yang mana kita bedanya makhluk lain dengan kita adalah kita diberikan uh, pikir ya, atau dapat berpikir dengan baik. Nah, dengan demikian akhirnya kita pilih nih. Kalau kita takut menyatakan berarti kita mengikuti akan bisikan setan. Kalau kita berani mengatakan berarti kita mengolah dengan pikiran kita, ternyata ini adalah hal yang terbaik. Nah, itu adalah tantangan kita. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah peta konsep kita nanti menganalisis sajaah dalam kehidupan sehari-hari. Karena ya, berbohong uh, itu adalah akibat karena kita tidak berani untuk menyatakan hal yang benar. Nah, ini adalah kita akan analisis karena sajaah ini ternyata sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sajaah dengan wujud kejujuran. Nah, ini nanti kita akan bahas kembali. Kemudian mempraktikkan kehidupan yang jujur dan berani sesuai dengan sajaah. Nah, tadi yang kita ketahui dalam bahasa ya, apa itu sih sajaah? Nah, sajaah menurut etimologi atau menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu syuja'un, yang artinya adalah berani atau gagah. Sajaah menurut istilah yaitu siddatul qalbi indal ba's. Artinya adalah kuatnya hati ketika menghadapi kesulitan. Nah, maka dalam Islam itu kenapa disebut kuatnya hati? Karena kita nih uh, berpikir, kalau hatinya bersih maka kita akan berpikirnya bersih.
Tapi kalau hatinya kotor, maka selalu berpikirnya pikir negatif ya. Kemudian syaja'ah. Jadi kesimpulannya adalah syaja'ah artinya adalah keteguhan hati, kuat pendirian, berani membela dan mempertahankan sesuatu yang hak. Hak itu benar ya. Secara gigih dan terpuji. Nah, jadi terkadang seperti inilah. Kalau misalkan kita ada suatu hal yang terjadi yang mana dalam kampung kita atau tempat kita tinggal, ternyata kita tahu di situ ada komplotan eh, komplotan orang-orang yang tidak baik. Kita sebut aja komplotan begal di situ. Nah, dalam hal ini, ketika itu polisi mencari komplotan begal. Nah, komplotan begal ini tinggalnya di dekat lingkungan kita. Pada saat itu polisi mencari. Nah, kemudian kita takut nih berkata, kalau saya katakan ke polisi nanti bagaimana ya? Kalau saya tidak katakan, tapi saya nanti aman aja. Kalau saya katakan polisi nanti si pembegal yang tetangga saya itu malah ngincar saya ketika keluar penjara. Nah, itu adalah kita berpikir kembali tuh. Ya, mana yang terbaik nih? Nah, kalau kita memang, wah saya takut, padahal yang perlu kita takuti hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga kita tidak menyampaikannya karena kita tidak gigih, tidak melakukan suatu hal yang hak, yang benar. Nah, kemudian poin yang harus kita pegang dalam syaja'ah ini adalah keberanian harus didasari karena Allah. Jadi kalau misalnya kita takut, aduh nanti saya dingin, tenang, cukup hanya Allah lah yang penolong kita. Kalau kita dibunuh mungkin Allah memilih jalan baik untuk kita, apakah kita selamat ataukah kita memang Allah panggil untuk menemuinya. Karena Allah adalah suatu hal yang mengirodahkan ya. Nah, dan ingat Allah tidak akan menguji suatu hamba ya sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang ujiannya tidak mampu untuk hambanya, maka Allah tidak akan berikan hal tersebut. Nah, kemudian kebalikan dari saja adalah al-jubn. Apa artinya al-jubn? Yang berarti takut. Nah, ini yang tadi. Kalau kita ada pembegal tadi takut ketika ada polisi bertanya kepada kita, maka kita antara takut atau berani untuk menyatakan. Nah, ini adalah kebalikan dari saja al-jubn. Nah, dalil perintah ini adalah Quran Muhammad ayat 7 dan Al-Hujurat ayat 15, kemudian hadis riwayat Muslim, kemudian hadis riwayat Abu Daud. Kita langsung saja. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan seorang yang bersifat saja'ah. Nah, apakah ini terdapat pada kalian? Nah, ini pertama adalah tentunya rasa takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lebih mencintai akhirat daripada dunia. Nah, kalau orang yang berpikir, oh, kalau saya tidak menyatakan kebenaran, saya nanti menjadi dosa. Kalau kita menyatakan kebenaran, maka saya mendapatkan pahala. Ya cukuplah akhirat yang terbaik daripada dunia. Nah, kemudian tidak takut kepada kematian, karena kematian Allah lah yang menentukan. Ya, kemudian tidak menomorsatukan kekuatan materi. Kemudian tawakal dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir adalah hasil pendidikan dan pemahaman kita terhadap sejarah ini. Nanti akan ada hadis atau dalil tersebut. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki sifat saja'ah. Pertama, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang selalu beribadah ya. Nah, orang yang selalu menegakkan al-ma'ruf ya. Nah, dan selalu menghindari akan mencegahkan kemungkaran. Nah, kemudian ya al-itmi'nan, yaitu selalu
ketenangan. Orang yang selalu tenang. Kalau ada masalah, ketika hal dia mengungkapkan kebenaran, contoh lah kayak kalau kita lihat saat ini seperti orang yang tokoh masyarakat kita, ya, ketika dia menguap kasus sehingga dia disiram air keras ke wajahnya sehingga matanya mengalami kebutaan salah satunya. Tetapi dia tetap tenang dan dia ketika itu sudah terjadi tetap bertawakal pada Allah, ya, seolah-olah bukan seperti ini, oh saya habis nuntasin kasus nih, ngecuapin kasus korupsi, nah sehingga saya takut keluar, saya ntar diapa-apain. Nah tapi lihat dari tokoh tersebut dia melakukan dengan sholat di masjid, ya masjid aja. Ketika keluar pulang dari masjid ya kena, toh dianya nggak mati ternyata, ya kan. Nah inilah sehingga ini adalah salah satu ciri-ciri orang yang bersifat saja. Kemudian at-tafa'ul, yaitu optimis. Ketika dia menyatakan kebenaran pasti Allah akan membantu, ya. Nah sehingga cukuplah Allah sebagai ladang bantuan, ya. Nah itu ya ciri-ciri orang yang memiliki sifat saja. Kemudian macam-macam saja itu terbagi dua. Yang pertama saja'ah harbiah, keberanian yang kelihatannya dan nampak, yaitu seperti Sayyidina Umar ibn Khattab, ya. Dia berani, dia menampakkan, dia berdakwah di depan kaum kafir Quraisy, yang mana pada saat itu kaum kafir Quraisy sangat membenci kaum muslimin, ya. Nah itu adalah yang dilihatkan atau nampak. Kemudian saja'ah nafsiyah. Saja'ah nafsiyah itu adalah keberanian dalam menghadapi bahaya dan penderitaan yang mengancam diri sendiri ketika menegakkan kebenaran. Nah, ini adalah keberanian dalam menghadapi bahaya dan penderitaan yang mengancam diri sendiri ketika menegakkan kebenaran. Nah, ini adalah contohnya ketika ada yang mengancam karena menegakkan kebenaran, ya pasti ada yang mengancam marah bahaya dan penderitaan mengancam diri kita. Nah, ketika kita menyatakan suatu hal yang benar, pasti ada ancaman. Nah, dalam menangguhkan ancaman ini adalah termasuk orang yang tidak terang-terangan. Arti kata orang yang tidak terang-terangan, ya. Nah, tidak terang-terangan ini tidak menampakkan akan keberaniannya, tetapi dia berani dalam menghadapi atau mengalami resiko atau penderitaan yang akan datang gitu ketika dia menyatakan kebenaran, ya. Nah bentuk-bentuk perilaku saja dalam menghadapi musuh ketika berperang di jalan Allah, saja dalam menegakkan kebenaran, saja dalam mempertahankan kebenaran, saja dalam menjaga rahasia. Nah ini seperti intel, ya, kalau orang Islam itu untuk menjaga rahasia, ya. Nah ini adalah termasuk saja. Kemudian contoh rahasia negara yang mana ada, misalnya kalau dalam peperangan itu ada rahasia-rahasia yang mana contoh markasnya si ini dia adalah mata-mata, kemudian ditutupi segala tempat, tidak disampaikan kepada siapapun gitu, ya. Nah meskipun dia diancam, meskipun dia dibunuh, dia tetap tidak akan mengeluarkan pernyataan rahasianya. Nah ini adalah disebut saja'ah juga. Kemudian saja'ah dalam mengendalikan nafsu gitu, ya. Kemudian saja'ah dalam mengakui kesalahan, saja'ah dalam bersikap objektif terhadap diri sendiri. Hikmah dan manfaat dari sifat saja'ah. Pertama adalah mendatangkan sifat mulia, ya. Kedua adalah menjauhkan diri dari sifat ceroboh, bodoh, takabur, meremehkan orang lain dan ujub. Kemudian yang ketiga adalah menjauhkan diri dari sifat rendah hati, cemas, kecewa, kecil hati dan lain-lain. Yang keempat adalah melawan rasa takut. Yang kelima adalah mewariskan hal-hal baik. Yang keenam adalah tabah dalam ketaatan.
Nah, konsep saja dengan kejujuran, ya. Nah, keterkaitan makna saja'ah dengan upaya mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah konsepnya. Konsepnya nih, yang pertama adalah saja'ah kejujuran merupakan dua kata yang berbeda makna. Ya, saja'ah berani, kejujuran sikap apa adanya. Kemudian dalam penerapan saja'ah dan kejujuran tidak dapat dipisahkan. Jelas, kalau mau jujur itu sulit kalau tanpa ada keberanian. Ya, jadi memang tidak dapat dipisahkan. Kemudian keberanian harus dibarengi dengan kejujuran atau untuk menegakkan kejujuran. Keberanian yang dilakukan bukan untuk kejujuran dan kebenaran akan menimbulkan bencana. Nah, saya berani nih berbohong gitu. Nah, ini adalah akan menyebabkan bencana. Nah, ini akan kamu bisa baca dalil dalam Quran surat Toha ayat 123 dan 24 akan ancaman bahaya bagi orang yang berdusta, berani berdusta, ya. Nah, ini adalah keterkaitan makna saja dengan upaya mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kaitan antara perilaku saja dengan perilaku kejujuran dalam kehidupan sehari-hari adalah cara memperoleh kesuksesan dalam menegakkan kebenaran melalui sikap saja dan kejujuran. Yang pertama, keberanian harus datang dari sumber yang benar. Jadi, jangan sekali-kali kamu misalkan nih contoh, kita tahu Al-Quran dan hadis adalah sumber yang benar. Nah, tetapi ya, dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzul, kalau hadis ada asbabul wurud, maka dilihat dulu, ya, dilihat dulu dari asbabnya. Atau contoh seperti ini, lebih mudahnya itu adalah kalau kita dengar uh, berita itu kan ada berita hoax, ada berita benar. Nah, kita dengar dari seseorang, oh ini saya dapat WA katanya gini 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 gini, yang mana WA-nya itu secara cepat menyebar begitu aja, padahal itu belum tentu benar karena tidak ada dasar, tidak ada link atau apa web yang mengeluarkan, tidak ada kontak yang mengeluarkan gitu. Kalau misalnya nama, siapa aja bisa mengakui nama, misalnya saya atas nama Pak Nasrul padahal yang ngirim adalah si Adinda. Nah, ya, nah ini yang menyebabkan hoax, ya. Maka ketika kita menerima informasi yang benar, ya, misalnya ayo kita demo karena masalah ini benar nggak masalahnya gitu, sumbernya dilihat benar nggak. Terkadang kan sekarang tuh lebih tepatnya berita hoax aja dianggap benar, apalagi uh, ya terkadang berita yang benar dianggap hoax, ya pintar-pintar pilih sumbernya lah ya. Yang B, senantiasa memohon kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang benar. Nah, kalau misalnya menerima informasi kemudian mau diikhtiarkan, maka jangan lupalah berdoa untuk mohon pada Allah semoga ini adalah jalan yang benar. Kemudian yang C, di dalam menegakkan lakukan dengan penuh hikmah. Nah, bersikap kasih sayang terhadap orang-orang yang belum melakukan kebenaran. Ya, kita misalnya ya kalian terkadang bisa lihat nih orang-orang yang keluar dari bui atau penjara, terkadang banyak yang berubah karena kerasnya bui. Kemudian, nah itu adalah kita rangkul, kita sayangi, semoga dia menjadi yang lebih baik karena mempelajari atau mengambil hikmah dari suatu kejadian yang dia telah alami gitu kan. Nah, itu yang harus kita rangkul. Kemudian mengedepankan sebagai teladan dalam menegakkan kebenaran. Tidak bosan untuk senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah pembelajaran tentang saja'ah. Saja'ah itu berbeda dengan kejujuran karena tanpa saja'ah kejujuran tidak akan tercipta, dan begitupun saja'ah didasari karena
suatu hal yang benar atau suatu hal yang jujur, bukan suatu hal yang diada-ada. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Jika mau bertanya silahkan kirim chat di GCR kalian. Bapak tunggu sampai akhir jam pelajaran. Nah, nanti setelah kita chat tanya jawab, tolong biasakan untuk menutup doa setelah belajar. Dari sini Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kalian. Dan untuk tugas ya. Nah, untuk tugas silahkan kalian ya membuat cerita yang mana ceritanya itu adalah menegakkan suatu hal yang benar yang sudah kamu alami dan dampaknya apa, efeknya apa, kamu ceritakan dan hikmahnya apa ya. Nah, tugasnya adalah buatlah cerita tentang suatu kejadian dalam kehidupan kamu, dampaknya apa ya, dampak suatu kejadian tersebut untuk kamu apa, kemudian apa yang terjadi setelah itu terhadap kamu, kemudian hikmah dari kamu melakukan saja tersebut. Silahkan, atau kalau Pak saya nggak pernah melakukan hal tersebut, kamu boleh mencari kisah dari keluarga kamu atau dari orang tua kamu, hal sebagai pembelajaran hidup. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih untuk semuanya. Apabila banyak kata-kata yang salah, Bapak ucapkan mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.